Oke. Oke Bang, hasil mediasi tadi seperti apa Bang? Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di suasana hujan yang sejuk ini ya, kita sudah menyelesaikan proses mediasi dengan agenda hari ini adalah jawaban yang disampaikan oleh para tergugat terhadap proposal penggugat yang sudah kami sampaikan minggu lalu. Ya, Pak, tadi jawaban proposalnya dikabarkan katanya mengajukan 504 miliar. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, jadi memang di salah satu poin itu ada ya. Tapi poin pertama mereka menanggapinya bahwa mereka menolak ya proposal yang diajukan oleh para penggugat yaitu 200 miliar ya. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan di dalam jawaban itu berdasarkan putusan 362 dan putusan 363 ya. Nah, terus kemudian di poin terakhir juga disampaikan ada menurut mereka kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar ya. Nah, saya kira apapun jawaban mereka ya itu hak mereka sebagai tergugat ya, dan itu hak mereka. Tapi tadi ditanyakan apa tanggapannya. Tanggapan saya adalah begini. Ini kan kita harus mengerti hukum acara ya sesuai dengan Permendikbud 1 2016 ya, bahwa kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita bicara namanya identifikasi masalah, terus kemudian bicara solusi dalam proses mediasi. Nah, kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya. Karena kan kalau kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan, benar enggak? Nah terus kemudian bicara namanya 500 miliar, ini kan irasional, ya kan? Jadi saya kira kalau kita menyampaikan sesuatu kerugian-kerugian itu, ya saya kira yang rasional lah, ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka, ya, begitu. Nah, kalaupun misalkan mereka mengalami kerugian, ya, sesuai dengan yang disampaikan dalam jawaban, ada nanti ranahnya, yaitu dalam pokok perkara. Jadi kita nggak bicara kerugian-kerugian dalam proses mediasi, ya. Nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik ya melalui namanya rekopensi, silakan kita akhiri dulu, kita selesaikan dulu proses mediasi ini, baru nanti ada tahapan berikutnya, begitu. Artinya nih kita tidak akan menyetujui dengan isi proposal 504 miliar itu. Loh, kami yang mengajukan proposal. Tadi Iya, mereka menjawab itu, iya kan? Jawabannya itu, dan itu tidak ada relevansinya. Benar nggak? Nggak ada relevansinya gitu loh. Nah makanya saya bilang ini kan ada keluar isu-isu yang terus didengungkan bahwa ada gugatan terhadap Nikita Mirzani sebanyak 504 miliar. Sampai hari ini kami belum lihat itu. Jadi kalau disampaikan 504 miliar itu jawaban tadi, bukan gugatan. Paham ya? Iya, itu clear di situ. Nah kalau dia mau gugat silahkan gugat, kami siap menghadapi itu. Gitu loh. Tapi sampai hari ini mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan adalah minggu depan ini adalah mediasi menghadirkan prinsipal para penggugat dan tergugat ya dalam proses kaukus. Nah, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan prinsipal kami dalam proses mediasi kaukus ini. Kemudian kami juga minta mediator untuk menyampaikan ke para tergugat untuk menghadirkan prinsipalnya supaya fair gitu loh, ya kan? Nah, kenapa perlu itu? Karena itu bagian dari tata kelola mediasi sesuai dengan Permen 1 2016. Prinsipal wajib hadir. Kalaupun nanti masing-masing prinsipal dihadirkan, deadlock atau gagal, tentu ada nanti berita acara atau form yang harus ditandatangani prinsipal sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Itu pentingnya, gitu ya. Minggu depan menjadi penanya gagal Kenapa? atau Oh iya.
walaupun sebenarnya kan hari ini kan kita sudah melihat jawaban dari para tergugat, ya, jawabannya menolak, ya, proposal dari para penggugat, ya kan. Tapi secara resmi nanti apakah mediasi ini deadlock apa tidak, itu nanti minggu depan tanggal 25 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, gitu. Oke. Iya, kan kami kan sudah sampaikan dalam proses mediasi. Prinsipal kami, walaupun sebenarnya pengurusan administrasi kan ribet, kami harus mengajukan namanya permohonan ke pengadilan tinggi agar Nikita Mirzani bisa dihadirkan dalam proses mediasi. Tapi kami berkomitmen menghormati namanya permasalahan 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Prinsipal wajib hadir dan kami pastikan prinsipal kami akan hadir, gitu ya. Bagaimana? Oh, kalau Nikita Mirzani selalu happy, enjoy saja. Dia lihat aja wajahnya itu, ya kan? Iya. Hah? Oh, siap banget. Ya, mudah-mudahan Reza Glelis bisa dihadirkan oleh kuasa hukum, ya. Gitu ya. Oke, cukup ya. Hah? Nama lengkap saya dengan Dr. Marwitua Sianturi SHMH. Ya, rekan saya di sebelah kiri ada siapa? Masa nggak kenal? Udah terkenal dia Pak. Kenal. Nih, Abang siapa? Saroni, Sarjana Hukum. Ya, oke. Terima kasih.